Bapak dosen dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang latihan kebugaran. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Elia Tiffany Panjaitan. Saya Naila Laras. Saya Grace Stefani Esterwali. Saya Muhammad Fadli Zandani. Saya Novian Siguera. Nah, jadi di sini kami akan melakukan 4 latihan, yaitu yang pertama ada push up, squat, dan plank. Juga latihan kardiovaskular, yaitu adalah latihan naik turun tangga. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang definisi latihan kebugaran. Latihan kebugaran adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berulang dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dan aktivitas sehari-hari secara produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta tetap memiliki energi untuk melakukan kegiatan lain. Kesegaran atau kebugaran yang dimaksud bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial, dan emosi, sehingga ini membentuk kebugaran total. Oleh karena itu, latihan kebugaran bertujuan untuk meningkatkan fungsi tubuh secara menyeluruh, baik dari kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, kesehatan jantung paru, maupun keseimbangan psikologis dan sosial. Juga ada komponen-komponen latihan kebugaran. Yang pertama itu adalah muscular strength atau kekuatan otot. Muscular strength ini adalah kemampuan otot untuk mengeluarkan daya atau tenaga maksimal dalam sekali usaha. Nah, contoh aktivitas yang melatih muscular strength ini itu adalah push up dan squat. Yang dimana manfaatnya itu adalah untuk membuat otot lebih kuat, melindungi persendian, dan juga meningkatkan kemampuan fungsional sehari-hari, seperti mengangkat, membawa, dan mendorong. Lalu yang kedua adalah muscular endurance atau daya tahan otot. Muscular endurance ini adalah kemampuan otot untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa cepat lelah. Nah, bukan fokus pada kekuatan maksimal, tetapi ketahanan otot ini tuh ketika bergerak berulang-ulang atau menahan posisi tertentu. Contoh aktivitas yang melatih endurance adalah plank, push up, dan juga squat. Manfaatnya itu adalah untuk mencegah cepat lelah saat melakukan aktivitas. Yang kedua, memperbaiki postur dan stabilitas tubuh. Yang ketiga, mendukung aktivitas olahraga dan pekerjaan yang membutuhkan ketahanan otot. Lalu yang ketiga ada cardiorespiratory endurance atau daya tahan kardiovaskular. Nah, cardiorespiratory endurance ini adalah kemampuan di mana jantung, paru-paru, dan sistem sirkulasi untuk bekerja secara efisien selama aktivitas fisik yang berlangsung lama. Nah, semakin baik daya tahan kardiorespirasi seseorang, maka semakin baik efektif tubuhnya menggunakan oksigen. Contohnya itu adalah naik turun tangga, yang dimana manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan stamina, bahkan juga untuk membantu menurunkan resiko penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Pada kegiatan ini, kami melakukan 4 jenis latihan kebugaran untuk melatih berbagai komponen kebugaran jasmani. Yang pertama push up, yaitu untuk melatih muscular strength dan muscular endurance. Push up bertujuan untuk melatih otot lengan, dada, bahu, dan core untuk mengeluarkan gaya saat mendorong tubuh. Mulailah dengan mengambil posisi berlutut di lantai, kemudian turunkan tubuh hingga berada di posisi merangkak. Letakkan kedua tangan di atas lantai dan buka selebar bahu agar posisi terasa stabil. Setelah itu, luruskan tungkai bagian bawah ke belakang hingga tubuh membentuk garis lurus dari kepala sampai tumit. Kencangkan bokong untuk menjaga pinggul tetap stabil. Lalu rapatkan dan turunkan bahu sedikit ke belakang. Selanjutnya, aktifkan otot perut agar tubuh tetap kokoh. Dari posisi ini, turunkan dada perlahan ke arah lantai dengan menekuk siku sekitar 45 derajat. Kemudian dorong tubuh kembali ke atas hingga lengan kembali lurus dan posisi awal tercapai. Pada latihan ini, saya Novian berhasil melakukan push up sebanyak 28 kali dalam waktu 1 menit. Yang dimana itu termasuk pada level kebugaran yang cukup. Yang kedua, plank, yaitu untuk melatih muscular endurance. Plank bertujuan untuk menahan kontraksi otot secara statis untuk menjaga tubuh tetap stabil. Mulailah dari posisi berlutut, kemudian turunkan tubuh hingga berada pada posisi merangkak. Setelah itu, letakkan kedua lengan bawah di lantai sebagai tumpuan yang stabil. Sebelum masuk ke posisi plank, ukur terlebih dahulu jaraknya. Kepalkan tangan, lalu gunakan kepalan tersebut untuk memastikan bahwa jarak antara siku dan lengan bawah sudah pas dan tidak terlalu melebar. Setelah posisi lengan benar, rentangkan kaki ke belakang satu persatu hingga tubuh membentuk garis lurus dari kepala hingga tumit. Kencangkan bokong untuk menjaga pinggul tetap stabil. Rapatkan dan turunkan sedikit tulang belikat untuk menstabilkan punggung atas. Lalu aktifkan otot perut. Tahan posisi ini sambil menjaga tubuh tetap lurus dan napas tetap teratur. Pada latihan ini, saya Novian hanya mampu melakukan plank selama 48 detik dan itu termasuk ke dalam level kebugaran yang kurang. Yang ketiga di sini ada squat. Squat yaitu untuk melatih muscular strength dan muscular endurance.
Squat berfungsi untuk melatih otot tungkai, gluteus, dan core untuk menghasilkan tenaga saat naik turun. Mulailah gerakan squat dengan berdiri tegak dan membuka kaki sedikit lebih lebar dari bahu, dengan ujung kaki mengarah sedikit keluar agar posisi lebih stabil. Pilih posisi tangan yang paling nyaman. Tangan bisa disilangkan di depan dada, diluruskan ke depan, atau saling menggenggam seperti posisi berdoa. Setelah posisi siap, kencangkan otot perut untuk menjaga stabilitas tubuh. Dorong pinggul ke belakang terlebih dahulu seperti hendak duduk di kursi. Lalu tekuk lutut secara perlahan sambil menurunkan tubuh. Saat turun, jaga agar lutut tidak melewati ujung jari kaki dan tetap mengikuti arah jari kaki, tidak masuk ke dalam. Turunkan tubuh sampai paha sejajar dengan lantai atau sesuai kemampuan. Pada latihan ini, saya Fadli berhasil melakukan squat sebanyak 26 kali dalam 1 menit, yaitu termasuk dalam kategori level kebugaran cukup. Berikutnya yang keempat, naik turun tangga 3 menit, yaitu untuk melatih kardiorespirator endurance. Latihan ini untuk meningkatkan kerja jantung, paru-paru, dan sirkulasi untuk mempertahankan aktivitas aerobik. Mulailah dengan berdiri tegak di depan tangga atau step yang kokoh. Nyalakan metronom pada frekuensi 96 beat per menit sebagai panduan ritme gerakan. Ikuti irama metronom dengan pola naik dan turun yang teratur. Pada ketukan pertama, naikkan kaki kanan ke atas tangga. Lalu pada ketukan berikutnya, naikkan kaki kiri hingga tubuh berdiri penuh di atas tangga. Selanjutnya, turunkan kaki kanan mengikuti ketukan berikutnya. Diikuti kaki kiri pada ketukan selanjutnya, sehingga kembali ke posisi awal. Jaga ritme agar setiap langkah sesuai dengan bunyi metronom. Menjaga tempo tetap stabil selama 3 menit penuh. Pastikan tubuh tetap tegak, otot perut aktif untuk menjaga keseimbangan, dan pandangan ke depan. Lakukan gerakan dengan kontrol, hindari melompat, dan usahakan pijakan kaki selalu mantap di tangga. Terus pertahankan pola naik turun ini hingga waktu 3 menit selesai tanpa mengubah tempo gerakan. Pada latihan ini, saya Grace melakukan naik turun tangga selama 3 menit dan mencatat hasil denyut nadi 101 BPM. Ini termasuk dalam kategori above average. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.